Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Afifah, NIM 181603004, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil Translate Jurnal Internasional yang berjudul The Role of Goal Setting in Career Management atau peran penetapan tujuan dalam manajemen karir. Tugas ini merupakan sebagai pengganti mata kuliah ujian akhir semester Manajemen Sumber Daya Manusia. Jurnal ini ditulis oleh yang pertama Jeffrey H. Greenhouse yang merupakan profesor manajemen di Universitas Drexel, Philadelphia, Amerika Serikat. Yang kedua Gerard Kalana, asisten wakil presiden di The Bank Cadangan Federal Philadelphia, Amerika Serikat. Yang ketiga Eileen Kaplan, profesor manajemen di Montclair, Universitas Negeri New Jersey, Amerika Serikat. Pembahasan jurnal pada kali ini dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama background atau latar belakang, yang kedua research problem atau masalah penelitian, yang ketiga literatur review atau tujuan literatur, yang keempat research metode atau metode penelitian, yang kelima result atau hasil, yang keenam conclusion atau kesimpulan. Yang pertama background atau latar belakang. Secara umum diasumsikan bahwa tujuan karir pengaturan bermanfaat. Jika tidak penting untuk karyawan dan organisasi mereka, sebuah karir tujuan dapat menandakan bahwa seseorang itu memiliki kejelasan gambar pada masa depannya. Dan itu bisa memberikan target yang memandu tindakan seseorang terhadap kepuasan kebutuhan penting. Bahkan, dari perspektif organisasi, karir tujuan dianggap untuk meningkatkan kinerja pekerjaan yang efektif dan dapat berfungsi sebagai dasar untuk efektivitas perencanaan sumber daya manusia. Tidak heran itu program perencanaan karir pada umumnya termasuk penetapan tujuan karir sebagai kegiatan utama. Selain itu, tujuan karir tertentu dapat dibuat visi terowongan, membuat karyawan begitu berkomitmen untuk tindakan tertentu yang mereka menolak informasi baru mengenai kelayakan tujuan. Memang, orang bisa begitu terdorong untuk keinginan untuk mencapai yang konkret tujuannya agar mereka kehilangan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Karena itu, kita harus mempertimbangkan apakah tujuan karir bermanfaat atau membatasi yang tidak perlu. Dan apakah karyawan yang mengejar tujuan karir spesifik lebih baik daripada mereka yang tidak. Yang kedua, research problem atau masalah penelitian. Keraguan-raguan karir. Salah satu pesan utama dari artikel ini adalah yang dengan tepat menetapkan sasaran karir dapat dipromosikan pertumbuhan dan kepuasan karir. Dengan tema sentral, dua pertanyaan muncul. Pertanyaan pertama, dapat ditanyakan apakah pengaturan tujuan karir selalu tepat? Dan yang kedua, apakah yang terjadi ketika individu memiliki kesulitan untuk menetapkan tujuan diri mereka sendiri? Konsep keraguan-raguan karir dapat membantu kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan dapat memberikan panduan pada kondisi di mana pendirian tujuan karir berguna, serta kapan mungkin disfungsional. Keraguan-raguan karir atau dalam bayangan cerminnya keputusan karir mengacu pada ketidakhadiran atau kehadiran dari tujuan karir, serta tingkat kepastian yang melekat pada tujuan. Yang ketiga, literatur review atau tujuan literatur. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ada berbagai subtipe keraguan-raguan karir pada
keteguhan. Keraguan-raguan perkembangan terjadi pada ketika seseorang mengalami keraguan-raguan utama karena mereka kekurangan umum informasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa hal itu karyawan yang cenderung ragu menjadi lebih mudah pada tahun 20-an dan awal 30-an dan dibandingkan dengan kelompok yang diputuskan. Mereka memiliki pengetahuan yang lebih terbatas tentang diri mereka sendiri dan lingkungan kerja. Sebagai tambahan, karena usia mereka cenderung mengalami tuntunan keluarga yang luas. Hal ini mengacu pada keraguan-raguan karir pada kedua subtipe sebagai keraguan-raguan kronis. Bentuk keraguan-raguan ini mewakili ketidakmampuan lebih gigih untuk menetapkan tujuan karir. Kami telah menemukan secara kronis keraguan-raguan karyawan relatif lebih tua dari mereka mitra pengembangan yang belum memutuskan dan menampilkan rasa percaya diri yang lebih rendah. Pengalaman ketakutan dan kecemasan yang lebih luas tentang pengambilan keputusan mereka dan yang lebih banyak berkonfrontasi kendala situasional yang luas daripada kolega yang belum memutuskan perkembangannya. Yang keempat, metode research metode atau metode penelitian. Karyawan yang waspada juga memiliki tujuan karir. Namun, tidak semua seperti mereka rekan hipervigilan. Pilihan mereka adalah berdasarkan pribadi dan lingkungan yang memadai informasi dan dibuat dengan komparatif tingkat stres, serta kecemasan yang lebih rendah. Konsisten dengan alasan ini, penelitian kami menunjukkan bahwa pengambilan keputusan karir yang waspada menghasilkan sikap kerja paling positif dan paling tidak stres bagi karyawan. Contoh dari setiap subtipe adalah sebagai berikut. Pada usia 24, Kevin telah lulus kuliah 2 tahun. Saat lulus, ia mengambil posisi saat ini sebagai underwriter junior dengan perusahaan asuransi besar, terutama karena jumlah pekerjaan yang tersedia untuk bisnis umum jurusannya ramping. Kevin benar-benar tidak yakin apakah dia ingin melakukan dengan karirnya. Dia sudah mulai pergi ke perpustakaan untuk mempelajari lebih lanjut tentang perbedaan pekerjaan dan industri, serta telah bertanya kepada teman-teman dan keluarganya untuk meminta nasihat. Minggu depan, dia akan menghadiri perusahaan yang disponsori Lokakarya Pengembangan Karir, di mana mereka menggunakan instrumen penilaian dari diri yang berbeda untuk memungkinkan peserta menemukan lebih banyak tentang diri mereka sendiri. Kevin secara aktif ingin memperbaikinya, di mana ia harus mengambil karirnya. Yang kelima, result atau hasil. Dalam contoh di atas, Kevin dapat dilihat sebagai ragu-ragu perkembangan. Meskipun dia saat ini tidak memiliki tujuan karir, dia aktif mengumpulkan informasi dan mengeksplorasi berbagai jenis pekerjaan. Menurut contoh ini, kegunaan tujuan karir bergantung pada keadaan pada titik tertentu dalam kehidupan seseorang. Sasaran yang kompatibel dengan pribadi kualitas dapat ditetapkan hanya ketika karyawan menyadari nilai-nilai, bakat, minat, dan yang disukai gaya hidup. Menerima kualitas ini sebagai sah dan sadar akan peluang tersedia di lingkungan. Tujuan karir tidak boleh ditetapkan sampai karyawan cukup sadar akan diri dan lingkungannya, keputusan yang valid. Dengan demikian,
Bisa ada saatnya selama hidup seseorang ketika kebingungan dan ketidakpastian adalah tanggapan yang tepat untuk kondisi pribadi dan lingkungan. Ketika individu kekurangan informasi yang cukup dan wawasan, keraguan-raguan perkembangan adalah sesuai dengan kewaspadaan yang berlebihan tidak tepat. Jelaslah bahwa eksplorasi karir harus mendahului pembentukan karir tujuan. Karena melalui eksplorasi karir itu, karyawan mengumpulkan informasi tentang diri mereka sendiri dan mempelajari lebih lanjut tentang opsi mereka sendiri. Dengan peningkatan basis informasi ini, maka karyawan dapat menetapkan tujuan karir yang realistis, itu konsisten dengan nilai dan aspirasi pribadi dan dengan kondisi lingkungan. Yang keenam, conclusion atau kesimpulan. Dalam pandangan kami, penting bagi perusahaan dan manajer mereka untuk menunjukkan komitmen yang kuat dan untuk melanjutkan pengembangan karyawan melalui perencanaan karir. Bahkan di bawah turbulen kondisi, karyawan harus diharapkan untuk mempertimbangkan opsi dan alternatif. Semua terlalu sering. Bagaimanapun manajer percaya untuk sementara mereka didorong untuk mengembangkan karyawan, mereka sendiri dilupakan. Karena itu, penting bagi organisasi untuk melakukan promosi manajemen karir di bidang tingkat hierarki organisasi. Cara terbaik untuk memastikan ini adalah dengan menggabungkan pertumbuhan karir bawahan ke dalam masing-masing manajer sistem penghargaan. Mengingat sebelumnya, kami berdiskusi kriteria yang paling tepat untuk berlaku bahwa bukan apakah bawahan telah menetapkan tujuan karir atau siap untuk promosi, tetapi apakah bawahan didorong untuk mengeksplorasi dirinya dan lingkungannya, diberikan umpan balik yang bermanfaat, bimbingan, dan dukungan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum.